dunia saat ini. Oke, perkiraan Anda bisa bertambah sampai seberapa, Mas? Kalau misalnya tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Hermawan, kalau misalnya kita tidak bisa menangani ini dengan cepat, kita akan menjadi pandemik di internal kita sendiri. Perkiraan Anda bisa sampai berapa, Mas? Ya, God forbid ya. Naudzubillah, mungkin bisa ribuan cases. Nah, cuma nanti yang kita juga missing adalah contact tracing. Jadi kalau kita lihat dari Korea itu begitu ada satu kasus. Jadi masalah kita begini, kita sering dengar banyak pasien meninggal. Ini dalam 2 bulan pertama, masih ingat ya, antara Januari dan Februari. Meninggal tapi tidak pernah terdiagnosa confirmed positif. Nah, sekarang kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam prosedur itu. Karena kalau kita lihat dari Korea atau Singapura misalnya, setiap ada yang confirm positif, mereka langsung cek itu, kontaknya kemana aja. Jadi di samping itu perlindungan buat tenaga medis, tapi juga keluarga dan saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat itu kita audit, saran kita, bukan untuk mencari kambing hitam sebetulnya, tetapi supaya jadi lesson learn. Jangan sampai kita mengulang kekosongan selama 2 bulan ini. Gitu. Makanya kami dalam rekomendasi yang Scientist Forum itu melakukan apa yang terjadi. Soalnya begini, kalau kita bicara deteksi itu bukan cuma kehadiran di alatnya saja, bahkan ketika sampelnya diambil, sampel apa yang diambil? Karena kita tahu jenis sampelnya itu bisa menentukan juga tingkat positivitasnya. Apakah dari nasal swab, apakah dari BAL misalnya, dari bronchoalveolar lavage, lalu kapan itu diambil? Lalu bagaimana preservasinya sampai ke Jakarta? Jangan-jangan sampai di Jakarta sudah rusak sampelnya gitu kan? Karena apalagi kita tahu di Indonesia macetnya luar biasa, transportasi itu juga jadi tantangan gitu. Nah, artinya fasilitas kita mungkin langsung ke Pak Ahmad terlebih dahulu dari data yang sudah dikumpulkan oleh Indonesian Young Scientist Forum. Ini kalau kita lihat dalam waktu 2 minggu ada lonjakan yang cukup tinggi ya. 117 pasien positif yang tersebar di 7 provinsi seluruh tanah air. Apakah ini akan bisa terus bertambah kalau dari hasil pengumpulan data Anda dan juga teman-teman? Ya, kalau kita lihat dari tren data ini, itu kan lonjakannya setelah tanggal 2 Maret. Ya, setelah tanggal 2 Maret itu langsung naik cepat sekali gitu. Tapi yang jadi pertanyaan buat kami sebagai ilmuwan, itu apa yang terjadi di 2 bulan pertama antara periode Januari sampai Februari. Karena kita ingat tulisan dari peneliti di Harvard Public School, itu harusnya Indonesia sudah ada kasus kan. Tapi kenapa sekarang itu tahu-tahu jadi melonjak. Jadi yang kita khawatirkan adalah sebetulnya ini hanya puncak gunung es saja. Dan makanya kami rekomendasikan untuk disegera melakukan apa yang disebut pembatasan yang sangat tinggi atau kalau perlu sampai ekstrim adalah lockdown. Cuma nanti kita harus pikirkan apa nih yang dimaknai dengan lockdown ini. Oke, itu nanti kita akan bahas ke situ ya. Cuma yang kita ingin bereskan dulu itu adalah deteksinya. Kami apresiasi Pak Presiden tadi sore sudah mengikuti rekomendasi WHO. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah laboratorium. Ya kan? Yang tadinya hanya Litbangkes. Akan tetapi kalau dari pengamatan kami, ini bukan masalah dari menambahkan laboratorium saja, tetapi justru juga harus memastikan kualitasnya juga tercapai. Kalau kita lihat dari data ini misalnya ini kita bisa lihat ya, pertumbuhan korban positif corona ya di beberapa negara. Jadi ini adalah gambar jumlah yang terdeteksi ya, korban terdeteksi dari berbagai negara. Kita lihat angkanya itu eksponensial naiknya cepat sekali. Nah, tujuan dari mitigasi itu adalah jangan sampai ini naik terus. Kalau bisa akan melandai. Nah, bagaimana itu bisa melandai? Itu harus salah satunya kita harus pastikan deteksinya berhasil. Karena kita tahu dari 100 orang yang terdeteksi itu mungkin yang main kan 80%. Tetapi yang 20% ini kan penyakit serius. Jadi kita harus segera kenali, jangan sampai semua orang ini masuk rumah sakit semua. Gitu. Tapi kalau kita lihat pola penyebaran di Indonesia itu mirip dengan pola penyebaran di Italia nggak sih? Kalau misalnya kita lihat tuh di Italia pada hari pertama diumumkan itu hanya 4 kasus, dalam waktu 18 hari menjadi 9.000 kasus. Ada pola yang sama nggak sebetulnya Pak Ahmad dengan kita? Ya sebetulnya kalau kita lihat Indonesia harusnya memang lebih dulu daripada Italia. Kalau kita lihat pola peningkatan itu memang more or less di semua negara itu hampir sama, selalu eksponensial gitu kan. Akan tetapi begitu kita lihat seperti di Singapura misalnya atau di Korea, walaupun awalnya dia naik tapi dia segera bisa turun. Nah tapi kalau kita lihat di Indonesia ini terlambat. Kita eksponensialnya mungkin terlambat. Nah, kita khawatir ini sebetulnya ada yang undetected cases. Gitu. Nah, bagaimana ini supaya kita bisa bereskan? Kita perlu waktu ini sebetulnya. Makanya rekomendasi kami segera lakukan tindakan ekstrim, tapi jangan sampai akhirnya masyarakat tidak terpenuhi logistiknya ya. Untuk berikan waktu kepada kami
diagnostiknya harus oke dulu. Oke. Kalau diagnostiknya oke, bahkan misalnya laboratorium ada sekitar 44 laboratorium, itu harus dilihat bukan cuma peralatannya, kompetensi SDM-nya, dan juga kualitas regensianya, dan juga kita harus berpikir kira-kira ada nggak diagnostik yang lebih cepat misalnya. Oke, Pak Hermawan, ini kan baru tadi sore sebetulnya Presiden Jokowi mengikuti rekomendasi dari WHO untuk menambah laboratorium-laboratorium ataupun bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium selain Balitbang Kemenkes. Tadi sudah disebutkan sebetulnya oleh Pak Ahmad. Ini terlambat apa harusnya dilakukan sejak awal begitu oleh pemerintah? Baik, Mbak Rifana, sebenarnya ini semacam ironi. Seolah-olah kita didrive oleh WHO untuk kebijakan internal Indonesia, bagaimana menyikapi ini secara sigap. Tetapi dalam kondisi ideal seharusnya pemerintah Indonesia lah yang melaporkan secara rutin ke WHO tentang strategik yang sistematik dan efektif. Itu idealnya. Nah, tetapi kalau sampai WHO yang seolah-olah mengirim surat, mengingatkan atau bahkan mendesak, kita didrive oleh WHO dan itu sangat ironis. Nah, untuk itu, kalaupun kita tidak mengatakan terlambat, nah, walaupun tadi Mas Ahmad sudah mengatakan terlambat ya, ini kan ada fakta eksponensial kenaikannya di berbagai belahan dunia. Ada dua sisi yang harus kita pelajari sebagai lesson learn. Sisi Asia, terutama Korea Selatan, dengan sisi Eropa, yaitu Italia. Nah, Korea Selatan sebagai negara yang lebih dekat dengan Cina, itu melakukannya secara efektif. Cepat tanggap, bahkan sejak kejadian di Wuhan yang belum terlalu berdampak terhadap negara lain di luarnya. Mereka sama sekali tidak mengeluh, tetapi betul-betul mengoptimalkan alert system mereka sejak awal. Di Korea Selatan itu ada pemeriksaan sifatnya drive-thru. Bahkan seperti itu. Jemput bola ya? Jemput bola. Dan itu community based. Artinya mereka betul-betul mengoptimalkan peran serta masyarakat. Tidak hanya provider, tapi edukasi masyarakat itu terjadi. Nah, di Italia, walaupun negara trans-Eropa, agak ironi karena Italia rada gagap. Kita tidak mau Indonesia ikut-ikutan gagap seperti Italia. Karena awalnya mereka juga menganggap agak remeh persoalan ini. Nah, rupanya sekarang bergeser, tidak lagi Italia. Seluruh Eropa dalam ancaman sekarang. Dan padahal di sana negara-negara maju. Ukuran maju sebuah negara bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan politik dan infrastruktur, tetapi kesadaran melibatkan peran serta masyarakat dan juga keterbukaan pemerintah terhadap proses yang berlangsung. Oke, Mas Hermawan, dengan WHO mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia, apakah itu bentuk kekhawatiran mereka bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa menangani ini dengan baik begitu? Apa sebutkan tadi oleh, atau kita terlalu meremehkan ini seperti Italia begitu? Concern negara-negara di dunia terhadap Indonesia, seperti WHO pun concern dengan Indonesia, adalah jumlah penduduk kita yang 260 juta lebih dan posisi strategis baik ekonomi, politik, lalu lintas tenaga kerja dan geopolitik. Artinya kalau Indonesia tidak mampu menangani dengan segera dan mengendalikan ini dengan cepat, maka pandemik ini tidak saja dianggap sebagai status pandemik, tapi bisa menjadi bencana di dunia. Ini yang harus dikhawatirkan. Dan di Indonesia harus memainkan peran strategis di dunia saat ini. Oke, perkiraan Anda bisa bertambah sampai seberapa, Mas? Kalau misalnya tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Hermawan, kalau misalnya kita tidak bisa menangani ini dengan cepat, kita akan menjadi pandemik di internal kita sendiri. Perkiraan Anda bisa sampai berapa, Mas? Ya, God forbid ya. Naudzubillah, mungkin bisa ribuan ya, ribuan cases. Nah, cuma nanti yang kita juga missing adalah contact tracing. Jadi kalau kita lihat dari Korea, Korea itu begitu ada satu kasus. Jadi masalah kita begini, kita sering dengar banyak pasien meninggal. Ini dalam 2 bulan pertama, masih ingat ya, antara Januari dan Februari. Meninggal tapi tidak pernah terdiagnosa confirmed positif. Nah, sekarang kita bisa bayangkan apa yang terjadi dalam prosedur itu. Karena kalau kita lihat dari Korea atau Singapura misalnya, setiap ada yang confirm positif, mereka langsung cek itu, kontaknya kemana aja. Jadi di samping itu perlindungan buat tenaga medis, tapi juga keluarga dan saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat itu harus kita audit, saran kita, bukan untuk mencari kambing hitam sebetulnya, tetapi supaya jadi lesson learn. Jangan sampai kita mengulang kekosongan selama 2 bulan ini. Gitu. Makanya kami dalam rekomendasi yang Scientist Forum itu melakukan apa yang terjadi. Soalnya begini, kalau kita bicara deteksi itu bukan cuma kehandalan di alatnya saja, bahkan ketika sampelnya diambil, sampel apa yang diambil? Karena kita tahu jenis sampelnya itu bisa menentukan juga tingkat positivitasnya. Apakah dari nasal swab, apakah dari BAL misalnya, dari bronchoalveolar lavage, lalu kapan itu diambil? Lalu bagaimana preservasinya sampai ke Jakarta? Jangan-jangan sampai di Jakarta sudah
rusak sampelnya gitu kan. Karena apalagi kita tahu di Indonesia macetnya luar biasa, transportasi itu juga jadi tantangan gitu. Oke. Artinya fasilitas itu ataupun cara pengambilan sampel dan fasilitas lab-lab kita yang belum berstandar BSL 4 itu juga sebetulnya berpengaruh begitu Mas? Bisa disebutkan Jadi seperti itu? kalau kita lihat dari standar CDC aja, sebenarnya tidak perlu BSL 4. BSL 2 sudah cukup, akan tetapi memang harus ada training. Jangan sampai nanti justru teknisinya teledor menginfeksi dirinya sendiri. Tapi kalau di laboratorium BSL 2 sebenarnya cukup. Kalau Pak Anies dengan lab Kesda BSL 2 plus dia mengatakan it's okay, nggak masalah. Tapi kami ingin menyoroti bagaimana melakukannya dengan benar dan sesuai dengan turnaround time yang standar internasional. Karena kalau kita bicara PCR, real time PCR, itu technically itu selesai dalam kurang dari 6 jam. Tapi plus reporting, plus nanti untuk penyampaian hasil analisa at best 1 ke 24 jam. Dan ini harus kita soroti. Kalau misalnya lebih dari itu apa yang terjadi? Makanya terlalu lama ya. Terlalu lama. Itu yang harus kita soroti juga. Kalau dari Pak Hermawan melihatnya fasilitas dan juga kesiapan tenaga medis kita itu bisa mencukupi tidak, bisa menurunkan tidak sih sebetulnya angka penyebaran ini? Karena kan ini tidak seimbang antara jumlah kemudian yang nanti berpotensi untuk terkena dengan fasilitas dan juga tenaga medis kita gitu. Kalau pendekatan kita fokus pada provider base, pada pendekatan penyediaan fasilitas, layanan, teknologi dan tenaga kesehatan, kalau juga konsisten kenaikan angka per angka seperti yang kita lihat sekarang ini, 2 minggu ke depan kita akan kolaps tanda kutip. Kita tidak akan siap menghadapinya. Nah, maka harapan kami melalui gugus tugas nomor 7 tahun 2020 yang melalui Kepres ini seharusnya betul-betul melibatkan multi stakeholder, terutama dari ahli-ahli kesehatan masyarakat, karena community based ini akan menjadi mekanisme yang bertemu dengan provider base. Jadi kita ini betul-betul bergandengan tangan, pemerintah harus mengaktifkan kembali komunitas-komunitas. Kita itu banyak tenaga kesehatan di komunitas. Kita punya tenaga penyuluh promosi kesehatan, analis kesehatan lingkungan, kita memiliki tenaga epidemiologi, surveillance, bahkan bidan perawat pun ada di komunitas, seperti Poskesdes, Polindes, Posbindu, dan lain-lain. Kalau ini dipadu-padankan dengan program provider base, penyediaan lab, alat, nakes, ruang fasilitas di rumah sakit, tetapi masyarakat kita juga diedukasi. Ada alert system, kami menyebutnya community based first aid for health. Dan ini istilahnya, tetapi kalau istilah kita, masyarakat kita, marilah kolaborasi masyarakat untuk Indonesia sehat. Ini apakah kemudian proses kolaborasi itu sudah dijalankan atau akan dijalankan oleh pemerintah? Kita akan bahas sesaat lagi. Nanti kita akan bahas soal lockdown ini, kenapa pemerintah tidak memilih opsi lockdown, itu nanti kita akan di ujung Mas, sambil membahas rekomendasi dari Young Scientist Forum. Saya kembali ke Pak Hermawan tadi, Anda melihat belum ada sinergi ya sebetulnya dari pemerintah pusat dengan di daerah-daerah, tapi bagaimana dengan kesiapan yang di daerah-daerah, baik rumah sakit maupun tenaga medis kita, karena kalau kita tahu yang terakhir saja korban yang meninggal pun itu dari petugas medis kita gitu loh, dan saat ini yang terinfeksi juga salah satu dokter kita gitu loh, calon dokter juga. Ini bagaimana melihatnya? Baik, Mbak Rifana, di rumah sakit itu ada tenaga yang non medis juga. Ada tenaga-tenaga admission, information center, kita sebutnya front office. Ada petugas-petugas rekam medis di sana, diregistrasi, baru ketemu dengan perawat, baru akan ketemu dengan dokter, baru ketemu dengan petugas lab dan seterusnya kalau memang diperlukan untuk penunjang. Artinya cukup banyak tenaga kesehatan yang terlibat urusan di rumah sakit. Tetapi semua ini, mereka sejauh teman-teman ini dalam keadaan menurut saya ini belum percaya diri seutuhnya. Maka cara terbaik yang harus dilakukan adalah betul melakukan konsolidasi edukasi prosedur, bukan edukasi klinis. Karena kesehatan kita udah pinter memahami prognosis dari penyakit ini, tetapi problemnya pada tataran prosedur. Protapnya Protap, terutama penggunaan juga APD, alat pelindung diri, sekaligus bagaimana ini sistem pelaporan dan rujukan berjenjangnya. Ini yang menjadi tantangan. Kalau kita tidak percaya diri, saya yakin tidak tenang jiwanya, tidak juga benar caranya. Maka berbalik, bagaimana membuat tenaga kesehatan kita percaya diri, tenang jiwanya, tapi juga benar caranya. Ini tantangan juga di provider. Membentuk Satgas Gugus Tugas yang dikomandoi oleh Kepala BNPB itu termasuk salah satu cara yang kemudian bisa tadi memimpin para tenaga medis itu untuk lebih percaya diri nggak sih sebetulnya Pak Hermawan? Dengan adanya gugus tugas ini lebih baik dari sekedar tim task force. Walaupun terbit tanggal 13
Maret kemarin lusa ini, tetapi lebih baik dari tidak ada sama sekali karena parsial. Tetapi tantangannya gubernur-gubernur, bupati, wali kota sudah bergerak sendiri lebih dulu. Protokol belum well implemented dan ini yang harus segera dikonsolidasi oleh gugus tugas dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai organisasi profesi, termasuk bidang kesehatan masyarakat. Oke, Mas Ahmad, ini pemerintah kan tadi belum menetapkan status bencana, status darurat ya, baru menetapkannya status bencana non alam gitu. Kenapa sih sebetulnya kalau Anda dan juga teman-teman lihat, kenapa pemerintah sepertinya tampaknya sulit sekali untuk menetapkan ini sebagai status darurat? Apa yang menjadi kekhawatiran? Kalau kita lihat negara-negara lain seperti Korea Selatan, kemudian Hong Kong, bahkan Hong Kong itu di awal langsung menetapkan emergency status level gitu di negaranya. Kenapa pemerintah kita kemudian sangat sulit sekali untuk bisa menetapkan itu? Ya, begini Mbak Rifana, Indonesia harus selamat. Ya, ini harus selamatkan dulu. Karena kalau kita ada pilihan, corona ini ada dua pilihan. Kita pilih ekonomi atau kita pilih keselamatan. Karena kalau kita pilih ekonomi, jadi semua hitungannya harus dengan uang. At the end of the day, di akhir acara itu nggak ada lagi manusia. Jadi untuk apa kita selamatkan ekonomi kan? Nah, makanya di sini kita mengatakan kita tidak ingin terjebak dalam perdebatan ya, apakah mengenai lockdown misalnya, karena kita juga tahu sekarang ada perdebatan cukup heboh antara pro lockdown atau anti lockdown. Tapi intinya apapun opsi yang pemerintah akan lakukan, se-ekstrem apapun yang mereka lakukan, terutama nanti sekitar 3 bulan lagi ada namanya mudik, itu acara tahunan besar itu keputusan yang sangat berat dan mungkin nggak cukup hanya DKI saja, itu mungkin ada kerjasama dengan berbagai macam pemerintah daerah. Artinya pemerintah cuma punya waktu 2 bulan, 1 bulan menjelang bulan puasa, kemudian 1 bulan menjelang Lebaran, 2 bulan harus bisa mengatasi itu. Memutuskan. Memutuskan. Kita akan hentikan, menunda mudik atau membiarkan saja. Itu ada pilihan masing-masing. Dan apapun pilihan itu nanti, ujungnya bagaimana mengukurnya. Mengukurnya itu apakah Indonesia selamat atau tidak. Kalau ternyata dengan kita membiarkan mudik misalnya, rumah sakit di daerah akan overwhelmed dengan kasus-kasus yang perlu penanganan serius. Banyak kan yang meninggal itu bukan karena penyakitnya, tapi antrian di rumah sakit yang tidak tertolong gitu. Oke. Sebetulnya ini kalau Anda lihat, saya lihat dari apa yang sudah Anda dan juga teman-teman kumpulkan, ini fasenya fase apa sih yang pertama ini? Kan ada 3 fase sebetulnya, containment, kemudian community transmission dan juga outbreak. Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat bahwa Indonesia itu sedang dalam fase apa sebetulnya? Pengennya saya, mungkin nanti Dr. Imran bisa menambahkan atau menjelaskan lebih jauh. Pengennya kami saat ini itu containment. Tapi kalau melihat sekarang itu mungkin sudah transmission. Sudah community transmission itu sudah sustained transmission. Karena seperti tadi Dr. Yuri sudah akui kan, kita tidak bisa lagi menemukan kemana ini gitu. Contact tracing tidak berjalan karena awalnya itu sudah terlambat gitu kan. Jadi kita bisa tidak bisa bertanya, kamu dapat awal dari mana gitu. Siapa tahu yang terdeteksi sekarang itu dia juga bisa cerita, saya nggak pernah keluar negeri, nggak pernah kenal sama orang yang datang dari luar negeri, ya saya sesak nafas aja gitu. Nah makanya di sini sekarang harus dipikirkan secara cepat metode diagnostik yang sangat cepat dan akurat dan melibatkan banyak unsur. Dan saya lihat memang saat hingga kemarin itu kan baru 1 laboratorium. Tidak dilibatkan unsur dari Kemenristek misalnya. Padahal kita punya kampus-kampus yang sangat bagus dari sisi penelitian. Sekarang sudah kan? Sudah dilibatkan. Betul. Eijkman dengan TDDC UNER ya. 2 hari yang lalu. Dan itu pun bagi kami, itu tidak cukup hanya melibatkan saja. Masalah kita itu adalah eksekusi untuk pengawasannya. Makanya begitu dijalankan ada namanya pengawasan secara berkala. Karena kalau tidak, ini juga nanti banyak false negatifnya lagi. Makanya itu penting sekali kita harus mendapatkan akses data dari lab yang pertama dulu melaksanakan. Masalah mereka di mana? Ayo kita rame-rame kita cari solusinya. Jangan sampai ini terjadi lagi. Karena kuncinya adalah orang yang positif, yang suspek ini harus setelah ditegakkan diagnosisnya. Betul nggak dia COVID? Gitu kan? Kalau ternyata iya, segera lakukan kontak tracing. Nah itu melibatkan puskesmas nanti. Dan jangan juga itu semua orang yang merasa khawatir, semua rame-rame ke rumah sakit. Itu justru jadi perfect. Menciptakan chaos ya. Super spreading. Yang tadinya awalnya memang masih sehat, tapi justru malah kena beneran. Itu yang kita bicara di Wuhan. Gitu, ya. Pak Hermawan, Anda sepakat nggak bahwa ini sudah masuk ke fase kedua, fase community transmission, bahwa bukan lagi fase containment gitu loh, bukan fase pembendungan lagi, bahwa sudah sulit sekali untuk menemukan tracingnya ini sebetulnya. Betul. Saat sekarang ini kontak tracing tidak lagi efektif, saya pikir. Bahkan sejak kasus dulu kan ada kasus ke-27 yang disebut local transmission, walaupun dikoreksi oleh Pak Ahmad Yuryanto, disebut subcluster. Tetapi jangan lupa, subcluster pun itu sudah menjadi local transmission. Makna local transmission itu adalah paparan terjadi antara orang per orang, manusia
pada wilayah yang sama. Dan ini sudah terjadi. Kita tidak mau ada sesuatu yang bersifat silent movement, silent transmission. Kita tidak mau juga menyebutnya silent killing di situ. Oke. Ini sebetulnya ada yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi soal social distance. Baru tadi sore beliau menyampaikan bahwa social distance, menjaga jarak, kemudian meminta agar masyarakat itu tetap berada di rumah. Ini sebetulnya ampuh tidak sih social distance ini untuk menekan laju penyebaran virus corona? Setelah 2 minggu ini kita lihat sangat masif sekali peningkatannya. Oke, saya yang coba dahulu ya. Social distancing ini sebenarnya bagus dalam arti memperlambat kejadian dalam satu waktu sehingga penumpukan kasus itu tidak membludak di vaskes sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi. Nah, artinya orang dengan kesadaran itu membatasi ruang-ruang publik, dengan demikian mengurangi faktor risiko. Tetapi bukan berarti menghilangkan, bukan berarti meniadakan dalam satu waktu itu juga. Hanya dari grafik yang sifatnya mengerucut tinggi menjadi lebih landai, sehingga penanganan kesiapan vaskes kita dalam mendeteksi, mengonfirmasi, sampai juga menerapkan langkah-langkah berikutnya itu punya waktu. Nah, ini hanya memperlandai grafik kita. Tetapi yang paling efektif saya pikir adalah mengaktifkan komunitas kita dan melibatkan peran berbagai tenaga kesehatan yang ada di komunitas, yang dikoordinir oleh puskesmas, yang ready untuk seluruh Indonesia ini. Itu yang terbaik. Oke, Anda sepakat nggak, Pak Ahmad, bahwa ini hanya memperlambat penyebaran tapi tidak menghilangkan sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Hermawan? Absolutely. Jadi itu social distancing itu classic public health ya. Kalau kita belajar dari Spanish flu di tahun 1918, itu kita lihat dari zaman itu belum ada biologi molekuler. Ini yang menarik. Mereka tahu orang berjatuhan meninggal, tapi mereka tidak tahu kumannya itu apa. Nah, tapi itu tried and true. Artinya apa? Pernah dilakukan di 2 kota waktu itu, Philadelphia dan St. Louis. Philadelphia terlambat. Kematian pertama tanggal 17 September, dia mulai social distancing sekitar 2 minggu berikutnya. Oke, ada jeda waktu 2 minggu ya? 2 minggu, dan itu peaknya itu tinggi sekali. Dan bisa bayangkan chaos di rumah sakit. St. Louis, di negara bagian yang lain, dia itu justru begitu kematian pertama di tanggal 2 Oktober, 5 Oktober dia langsung terapkan social distancing. Public function dihentikan gitu. Dan melandai, betul. Tapi itu dulu sebelum ada biomol. Jadi sekarang kita hidup di zaman biologi molekuler, kok masih menggunakan social distance? Ya itu tried and true. Tapi akan lebih bagus lagi melandainya seperti di Korea lakukan. Ya kan dia tertekan sekali kan jumlah korbannya kan. Kombinasikan social distancing dengan teknologi biologi molekuler. Tapi kita beresin dulu ini masalah diagnostiknya ini. Ini makanya penting saya libatkan multisektoral. Saya khawatir mungkin ada birokrasi yang sifatnya kaku gitu ya. Sehingga, jadi tidak mau kemudian menerima dan juga maunya satu pintu gitu. Husnudonnya mungkin bukannya nggak mau. Tapi memang ada sekat-sekat administrasi yang mungkin agak ribet. Saya mungkin bukan dari pemerintahan ya, dan itu kayaknya harus mungkin lebih fleksibel. Gitu. Mudah-mudahan dengan gugus tugas yang baru ini bisa mempercepat birokrasi yang tadi ya. Oke, setelah ini kita akan bahas pro kontra dari apa yang harus dilakukan oleh pemerintah jika memang betul-betul ingin mengambil opsi lockdown, karena pro dan kontra ini kemudian muncul di masyarakat. CNN Indonesia di studio. Tadi sebelum break kita sudah membahas soal pro dan sudah saya bahas sebetulnya soal pro dan kontra lockdown. Ini akan seperti apa? Karena banyak sekali pihak yang kemudian mendesak pemerintah pusat agar segera menerapkan lockdown, karena beberapa negara dengan angka pertumbuhan kasus positif corona yang cukup tinggi seperti Italia dan juga Singapura, kemudian mereka menerapkan lockdown. Kenapa pemerintah ini sangat sulit sekali untuk menerapkan lockdown? Apa pro dan kontranya? Kita akan tanya ke Pak Hermawan terlebih dahulu. Lockdown itu apa sebetulnya isinya begitu, sehingga masyarakat kemudian juga bisa membedakan antara social distance dengan lockdown? Karena kan sekarang Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan social distance itu penting, menjaga jarak gitu loh. Kenapa harus di lockdown juga gitu, Dok? Pertama yang ingin saya sampaikan, social distancing. Ini berupa himbauan kepada masyarakat dan individu di tengah masyarakat agar menghindari keramaian, membatasi diri untuk keluar untuk hal-hal yang tidak perlu, dan kalau bisa saat ini lebih banyak di rumah dengan orang-orang yang kita kenal dengan faktor risikonya. Jadi ini adalah himbauan berkaitan dengan behavior kita, perilaku kita. Tetapi yang dinantikan itu adalah peran pemerintah kita yang sifatnya policy based. Lockdown itu policy based, bentuk dari
keputusan pemerintah untuk bersikap tegas. Memang ada konsekuensi. Sebelum dilakukan lockdown, pemerintah harus memastikan semua kebutuhan bahan pokok masyarakat selama pembatasan ketat ini tersedia. Harga-harga tidak naik. Semua fasilitas publik seperti listrik, jaringan komunikasi, informasi harus tetap on. Tidak ada lagi hal-hal yang panik buying dan seterusnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka lockdown itu diharapkan oleh seluruh tenaga kesehatan supaya layanan juga efektif di rumah sakit, puskesmas, community terjaga, vaskes juga tidak membludak, dan pemerintah juga nyaman. Tetapi kalau pemerintah tidak siap untuk menjaga hal-hal ini, maka memang lockdown ini akan dihindari istilah ini oleh pemerintah. Oke, Mas Ahmad, Anda dan juga teman-teman ini kemudian memberikan rekomendasi dari Indonesian Young Scientist Forum. Kalau kita lihat rekomendasi pertamanya sesuai tadi yang saya tanyakan ke Pak Hermawan ya, bahwa membatasi perkumpulan massa dan pergerakan massa atau lockdown. Anda sepakat tadi apa yang disampaikan bahwa jika memang pemerintah tidak meyakini bisa menyiapkan hal-hal tadi seperti kebutuhan pokok dan juga memastikan bahwa masyarakat itu kemudian mengikuti perintahnya, itu memang tidak akan bisa ya? Ya, itu perlu political will ya. Artinya kalau dari kami, dari Young Scientist Forum, Indonesia itu selamatkan dulu, manusia ini selamatkan dulu. Nah, tapi nanti tergantung pemerintah lagi, opsi apa yang akan mereka ambil. Karena kalau mereka memilih untuk dengan banyak pertimbangan yang lain, dengan sana-sini, ya itu nanti kita semua akan merasakan akibatnya. Apakah kemudian lockdown menjadi satu-satunya opsi yang dimiliki oleh pemerintah ataupun Indonesia saat ini untuk menekan laju pertumbuhan? Karena Italia akhirnya menerapkan itu dan angkanya kemudian memang tidak langsung drastis turun ya. Tapi Wuhan kemudian menerapkan lockdown dan turun kemudian. Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Apakah kemudian lockdown itu satu-satunya opsi sebetulnya? Ya, kalau saya dari sisi biologi molekuler ya, kita sekarang hidup di zaman biologi molekuler. Kita tahu persis kumannya. Beda dengan Spanish flu, kita nggak tahu kuman itu apa. Nah, sebetulnya dengan adanya drastic measures, itu memberikan kita breathing time. Kalau tadi Dr. Hermawan dari segi fasilitas kesehatan, tapi dari kita dari segi deteksinya. Karena kita harus men-triage, triaging gitu. Mana pasien yang sama-sama positif, yang perlu secara khusus, mana yang cukup di rumah saja. Gitu. Jadi makanya ini menjadi sangat penting. Tapi ini semua memang harus dijalankan juga. Kalau kita memutuskan se-ekstrim apapun yang mau kita ambil, ya tadi kesediaan logistik, ya jangan sampai ada rush panic buying, apalagi nanti ini apa namanya pembelian terlalu banyak bahan-bahan pokok sehingga dia nggak kebagian misalnya, itu harus pikirkan juga. Belum lagi karyawan yang hidupnya dari harian, gaji harian, bagaimana ini harus diselesaikan juga nih insentif ekonominya gitu. Jadi memang harus banyak yang dipertimbangkan. Tapi sebetulnya kalau ditulis di sini di rekomendasi soal saat lockdown yang kalau kita lihat pertama menjamin kesediaan bahan kebutuhan primer di wilayah-wilayah yang mengalami lockdown. Ini pemerintah kita sudah siap betul-betul? Lockdown ini kan tidak harus menyeluruh di Indonesia, hanya pada memang daerah-daerah yang beresiko tinggi. Seperti Jakarta kan yang paling awal nih ya. Artinya memang ini harus dilakukan secara terbatas dulu. Nggak mungkin satu Indonesia ini lockdown. Kalau Singapura satu negara lockdown masih mungkin. Jadi artinya lockdownnya bisa dilakukan secara bertahap. Bertahap dan terbatas dahulu. Mungkin Jabodetabek terlebih dahulu begitu ya. Ya, artinya ini ada komitmen ya. Pendekatannya sangat komprehensif, tidak hanya health problem is beyond health, tidak hanya urusan kesehatan. Semua infrastruktur kebutuhan dasar kita harus kita penuhi dulu, maka baru kita siap untuk melakukan lockdown. Tetapi lockdown itu penting untuk memberikan ruang bernafas bagi tenaga kesehatan, bagi fasilitas pemerintah untuk betul-betul menangani diri dalam waktu yang sesingkat untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Maka di Daegu di Korea Selatan, kemudian di Wuhan di Italia Utara, bahkan di Qum di Iran juga dilakukan hal yang sama. Jangankan negara-negara yang sudah pandemi di internalnya, di Arab saja melakukan itu. Artinya Arab yang belum berdampak besar ya, walaupun sudah banyak kasusnya juga. Nah, hal ini penting untuk memberi ruang tadi. Mohon maaf Mbak Rifana, jangankan istilah lockdown. Negara shutdown saja di Amerika pernah terjadi. Artinya pemerintah sebetulnya tidak perlu takut ya untuk mengambil opsi lockdown itu ya. Tetapi well prepared, itu yang menjadi penting. Mas Ahmad, dari perhitungan Anda dan juga teman-teman, kalau lockdown secara bertahap itu bisa pelan-pelan mengurangi angka kasus yang positif? Ya, ini istilahnya kan kita berusaha membatasi ya. Kita berusaha basis harus ada data. Jadi seperti disampaikan Dr. Hermawan, apa yang membuat misalnya Jakarta itu lockdown? Basis datanya apa? Karena memang dari data yang masuk dari deteksi virusnya itu banyak kan di Jakarta. Jadi kita harus mulai dari yang sudah clear dulu. Nah, dari situ kita berusaha mendeteksi dengan teknologi PCR yang baik, kita bisa mengukur nanti dengan lockdown ini
bisa melandai nggak gitu. Makanya di sini memang masalahnya apapun nanti yang dipilih ya kan, kalau memang kita pilih Jakarta, pengukurannya bagaimana? Apakah kita 2 minggu, sebulan, 2 bulan? Nah, ukuran dari mana? Kalau kita bisa lihat yang terkonfirmasi positif mulai turun, di situ kita bisa mulai melepaskan. Jadi lockdown itu juga asal, kita mulai, kita ada target. Nah, targetnya apa? Kalau kita lihat di Spanish flu yang kemarin, targetnya adalah angka kematian. Tapi kalau sekarang, masa kita melihat angka yang mati ada berapa gitu kan? Makanya ukuran yang lebih halus, berapanya yang terkonfirmasi positif, tapi yang terkendali. Seperti tadi, kita bisa pilih mana yang sama-sama positif, tapi dia tidak sesak nafas, sehingga tidak harus masuk rumah sakit, cukup di puskesmas saja, di monitoring. Tapi yang baru sesak nafas, dijadwalkan. Jangan sampai overwhelm, itu kuncinya. Oke. Artinya kalau misalnya melakukan lockdown di Jakarta, berapa lama sebetulnya waktu yang dibutuhkan? Kalau kita lihat masa penyebarannya ataupun outbreak-nya itu kan bisa berlangsung sampai nanti pertengahan bulan April begitu ya. Nah itu berapa lama sebetulnya yang dibutuhkan kalau misalnya pemerintah ingin melakukan lockdown? Kalau kita dari insting kita ya, memang kadang-kadang data itu kan kita nggak punya data sekarang. Karena diagnostiknya pun masih bermasalah. Secara praktikal tunggu sampai Lebaran. Kita tidak ingin 20 juta warga Jakarta ini menyebarkan virus yang kemana-mana ke daerah. Karena kalau mereka sampai ke daerah semua, itu kita bayangkan rumah sakit daerah belum tentu akan kesulitan mengcover. Tunggu sampai setelah Lebaran, bereskan dulu diagnostiknya, berdayakan seluruh puskesmas seluruh Jakarta Raya, hitung berapa banyak ini yang positif gitu. Teknologi kita ada, nah ini mudah-mudahan Satgas ini kita bisa melepaskan nih sekat-sekat birokrasi supaya kita bisa cepat itu untuk menghitung. Gitu. Dan jangan lupa dari sisi ini memberdayakan dari sisi agama ya. Ini juga perlu disosialisasikan juga. Karena dalam Islam itu pengurusan jenazah itu nggak sederhana itu. Ya kan pilihannya sebetulnya dikremasi atau ditutup dengan plastik. Nah itu kan kemudian akan menimbulkan mungkin saja menimbulkan misinterpretasi gitu di masyarakat. Itu yang harus dijelaskan ya oleh para pemuka agama. Pemuka agama ini masalahnya kita, makanya para ulama kita memang harus berpikir forward looking gitu ya. Jadi kita harus melihat mitigasi dari sisi kalau kejadian worst case-nya apa. Pada titik berapa jenazah sehari kita harus memikirkan mungkin kremasi. Karena kita bicara keselamatan masyarakat. Nah, memang kita tidak ingin terjadi, makanya kita harus ada banyak effort mitigasi di situ. Jadi libatkan juga pemuka agama, karena yang bagaimanapun kita harus agama Islam, supaya pemahaman mereka juga tidak keliru. Gitu kan, misalnya, ini kan sudah takdir Allah misalnya gitu kan. Tapi kita juga tahu, Allah itu ada qadarnya pada setiap virus itu. Jadi kita tahu bagaimana untuk mengantisipasinya. Itu yang harus kita Pak Hermawan, apa yang akan terjadi kalau misalnya kemudian pemerintah tidak kunjung mengambil opsi lockdown seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahmad. Ini kan sudah mau menjelang bulan puasa, kemudian menjelang bulan hari raya gitu. Apa yang akan terjadi perkiraan Anda? Baik, kalau perkiraan yang terjadi, kalau begini-begini saja pendekatan kita agak parsial, nah itu kita sangat mengkhawatirkan. Jadi kita tidak ingin membludak tiba-tiba dalam seminggu bisa naik ribuan bahkan puluhan ribu seperti di Italia. Ada hikmahnya ketika Tuhan itu memberikan kesempatan Indonesia untuk belajar dari negara lain. Belajar dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Iran, dari Italia yang lebih masif ya sebelum ini. Artinya kita diberi waktu untuk belajar. Tapi kalau kita juga tidak mau belajar, jangan salahkan Tuhan yang menciptakan. Jadi artinya Tuhan berikan kesempatan belajar. Untuk itu marilah kita ini melakukan pendekatan yang komprehensif, terbuka di depan publik sendiri, percaya dengan kemampuan kita yang serba maju teknologi, pintar ilmuwannya termasuk IAT Scientist Forum ini. Artinya orang-orang ini harus diberi ruang untuk memberikan kontribusi. Nah tetapi yang paling penting sekali menurut saya terkait dengan lockdown ini adalah kesiapan kita dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan yang komprehensif dan tentu prosesnya akan bertahap sekali. Pemerintah saatnya memberikan sikap yang cukup powerful, jangan lagi memberikan tangan kepada masyarakat. Ini kan masih himbau masyarakat semua. Tetapi yang harus diaktifkan di masyarakat itu bukan individunya, bukan kesadaran pribadi, tetapi fasilitasi pemerintah yang kami sebut dengan community based first aid. Karena kita punya tenaga kesehatan sebagai alert system di tengah-tengah masyarakat. Tapi kan sebetulnya Presiden Jokowi sudah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menentukan statusnya masing-masing. Artinya kalau pemerintah daerah suatu wilayah itu kemudian menetapkan status lockdown, itu sebetulnya tidak masalah. Itu akan mengurangi tidak sih sebetulnya kalau misalnya
contohnya misalnya Gubernur Jawa Tengah ataupun Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur DKI Jakarta menetapkan lebih baik kita lockdown saja provinsi kita masing-masing ini, bisa sebetulnya menekan angka penyebaran. Mbak Rifana, lockdown ini juga harus evidence based. Sementara evidence kita baru satu pintu kemarin sampai 2 hari yang lalu itu dari terkonfirmasi hasil dari Litbangkes. Walaupun ada desentralisasi pemeriksaan lab ke Eijkman sama Unair saat ini, tetapi tadi berdasarkan epidemi analysis base ini belum, karena kasus di Surabaya sebenarnya yang terkonfirmasi mungkin baru 1 atau belum kelihatan. Beda dengan Jakarta, Bali atau Jawa Tengah yang sudah terkonfirmasi. Nah, belum lagi lalu lintas kita di bandara-bandara kita, protokol kita Masih terkait lemah, dengan ini masih sangat lemah. Kasus suspek ini bertumbuh di Bali, di Nusa Tenggara, Makassar, Sulawesi, hampir seluruh wilayah Indonesia ini ada orang dalam pemantauan ribuan. Sudah ratusan kalau kita kumulatifkan itu suspek. Dan kita tidak mau ini kita gagap menangani ini kalau kita tidak mampu melakukan desentralisasi berbasis regional dengan epidemi analysis base berdasarkan perkiraan epidemi dari ahli-ahli dan pakar. Jadi inilah yang kita sebut peran yang tidak parsial, peran yang komprehensif yang memang kita yakinkan semua stakeholder termasuk masyarakat di kita tuh mestinya bisa. Masyarakat juga saya himbau sih agar membatasi diri. Social distancing itu tetap diperlukan dan itu cara terbaik sebelum pemerintah bersikap untuk lockdown. Jadi saya mengulang, lockdown itu keputusan pemerintah, tetapi social distancing itu himbauan pemerintah yang memutuskan pribadi kita. Nah, sekarang seperti kampus-kampus meliburkan diri, perusahaan karyawannya dibatasi, tetapi harapan saya jangan pulang kampung. Ya, ini kan ada juga yang memulangkan ke kampung halaman mahasiswa terutama itu kan dari seluruh Indonesia ada di Jakarta ini. Tetapi kalau bisa jangan melakukan silent movement saat ini. Kita tidak mau ada silent transmission yang terjadi. Kira-kira begitu. Terakhir Mas, gimana Mas Ahmad dan juga teman-teman dari Indonesian Young Scientist Forum memberikan masukan apa yang harus dilakukan pemerintah? Tadi Pak Hermawan sudah komplit sekali bahwa lockdown itu merupakan kebijakan dari pemerintah, tapi masyarakat juga harus punya kesadaran diri sendiri melakukan social distance dan juga harus ada desentralisasi. Tadi kalau saya rangkum seperti itu. Gimana Mas? Jadi Indonesia itu tidak pernah kekurangan their best minds. Ya, kita tidak pernah kekurangan anak-anak muda yang pintar-pintar. Tapi masalahnya tidak dilibatkan dari awal. Jadi dari si sains kita banyak pakar epidemiologi juga, biologi molekuler, kesehatan, banyak. Nah, seandainya dilibatkan dari awal, seperti misalnya studi genomnya saja, kita akan jadi menarik sekali. Ini virus yang dari mana nih yang menularkan Indonesia misalnya. Lalu nanti untuk pengembangan diagnostik dari lokal misalnya. Kalau kita punya banyak sekali sampel, itu luar biasa. Kita tidak tergantung dengan impor lagi. Jadi sains itu harapan kami dari Young Science Forum, jangan sampai sains adalah beban ekonomi. Tapi justru knowledge based ekonomi yang perlu kita galakkan. Jadi jangan hanya bisa ya impor saja, tapi kita kok bisa ekspor. Nah ini kita perlu kolaborasi. Kita siap sebagai scientist, insya Allah kita akan siap bantu apa yang diperlukan, dan kita memang harus gerak cepat, dan kita saling kolaborasi. Karena 10 tahun yang lalu juga kita bisa menemukan vaksin flu burung ya dari teman-teman lembaga Eijkman, betul kan ya Pak ya? Iya, jadi kita belajar dulu flu burung H5N1 kita membentuk Komnas Flu Burung loh, jangan lupa. Artinya pemerintah bersikap institutional base, ada keputusan yang cukup powerful dan akhirnya kita melewati masa itu. Tapi sekarang kita ini gugus tugas. Functional base, bukan institutional base. Mudah-mudahan bisa lebih mempercepat koordinasi dan konsolidasi di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini, dan semoga pemerintah segera mengambil langkah tegas dan juga strategis dan tidak lamban dalam menangani penyebaran virus corona karena memang angkanya ini sudah semakin bertambah. Terima kasih sekali Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.